Dan saya masih berbincang bersama Bapak Bawono Kristiaji, pengamat pajak DDTC. Kita masih membahas mengenai berburu pajak di ladang YouTuber dan juga marketplace. Sebelum saya membahas mengenai pajak yang kemudian diterapkan di YouTuber, wacananya begitu. Kalau kita lihat perbandingan fairness lah antara perpajakan yang diterapkan ataupun diberlakukan di e-commerce dan juga retail modern. Menurut Anda cukup fair nggak? Ini ada level playing field yang sama nggak? Menurut saya belum ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesetaraan dalam pemungutan sistem perdagangan ya. Jadi kalau kita bicara tentang konvensional, ini kan sesuatu yang memang sudah dipajaki. Dan kita tahu bahwa sektor perdagangan di Indonesia, baik itu masalah retail, terus kemudian ada reparasi kendaraan bermotor dan sebagainya, yang fisik gitu ya, itu kontribusi pajaknya itu terbesar kedua selama ini, seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara terkait dengan perdagangan melalui yang elektronik, inilah yang sampai saat ini kita belum mengetahui ya, belum ada treatment yang optimal di sini. Dan kalau kita bicara tentang digital, ini kan sebenarnya banyak. Bukan hanya melalui digital platform yang memang khusus untuk e-commerce, di mana digital platform tersebut mengetahui segala transaksi, tapi juga melalui sosial media. Ini kan sesuatu juga yang belum sepenuhnya rampung gitu ya, kita memiliki solusi terkait sama hal tersebut. Jadi memang penting bagi pemerintah untuk melihat bagaimana equal tax treatment bagi seluruh transaksi dimanapun juga atau melalui apapun juga, seperti itu. Itu kita masih punya PR yang besar terkait dengan hal itu ya, Pak Bawono ya. Baik, terkait dengan potensi pajak YouTuber, mekanisme perpajakan yang bisa diterapkan seperti apa, Pak Bawono? Mungkin Anda bisa share sedikit mengenai hal ini. Ya, jadi kalau untuk pajak dari sisi YouTuber gitu ya, ini kan kita perlu dahulu memahami sebenarnya YouTuber itu mendapat apa sih? Pasti yang pertama dia mendapatkan misalkan dari revenue dari iklan gitu ya, AdSense seperti itu. Dan yang kedua bisa jadi ada endorsement melalui suatu barang atau natura dan sebagainya gitu ya, dari pihak yang memang meminta dia untuk misalkan mereview dalam kanal YouTube-nya, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, kalau kita bicara tentang penghasilan gitu ya, penghasilan YouTube itu bagaimana cara memajakinya, memang di seluruh dunia ini juga belum ada solusi ya seperti itu, atau bagaimana praktik yang terbaik. Tapi baru-baru ini kita tahu bahwa Amerika Serikat sudah menerapkan pajak atas YouTuber. Jadi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah bahwa otoritas pajak Amerika memaksa Google sebagai induk dari YouTube tersebut untuk memberikan data dan informasi mengenai dia dapat penghasilan berapa banyak sih, dan dari pasar mana saja, views-nya dan segala macam. Nah, dari situ kemudian ada tarif yang bertingkat. Jadi kalau semisal kalau dia patuh memberikan seluruh datanya, dia nanti akan kena pajaknya sekitar 15%, seperti itu. Nah, tapi kemudian dipotong oleh otoritas pajak US. Tapi kemudian kalau YouTuber Amerika Serikat ini atau dari Google yang tidak kooperatif dalam memberikan data, itu kemudian dipotong secara ini 30%, seperti itu. Jadi ada suatu mekanisme pemotongan lagi-lagi di sini. Nah, tapi itu dimungkinkan karena AS juga seperti kita tahu Google ini kan juga berlokasi di US ya, headquarternya segala macam, dan mungkin punya otorisasi atau memiliki kekuatan untuk bisa menagih pajaknya kepada Google tersebut. Nah, tapi kan ini belum tentu bisa diterapkan oleh negara lain. Oleh karena itu sebenarnya melalui mekanisme penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak, ini sebenarnya adalah jalan keluar di mana kita juga bisa nantinya untuk menunjuk misalkan Google atau misalkan di bawahnya lagi YouTube untuk memotong pajak tersebut. Dan kita juga jangan lupa di RUU KUP ada juga bantuan penagihan pajak lintas jurisdiksi, di mana kita juga bisa bekerja sama dengan otoritas negara pajak negara lain untuk memastikan bahwa pemungutan tersebut dijalankan secara optimal. Nah,
Itu tadi baru dari sisi penghasilannya nih Mas. Iya. Dari sisi yang naturanya gimana nih? Dari sisi yang endorsement gitu ya? endorsement Oke. seperti itu ya. Nah, Ya itu ini juga nilainya menarik. tinggi juga begitu ya? Betul, betul. Nah, kalau di Indonesia saat ini kan juga dalam revisi Undang-Undang KUP, kita juga ada wacana untuk menerapkan apa yang disebut fringe benefit tax. Jadi pajak atas natura atau kenikmatan di situ. Jadi dari berbagai fasilitas tersebut itu nanti bisa saja dikenakan pajak. Tapi lagi-lagi implementasinya ini kan membutuhkan yang tadi ya. Jadi bagaimana pihak lain itu tersebut bisa ditunjuk dan juga bagaimana bantuan penagihan dari negara lain. Seperti itu sih Mas. Walaupun memang cukup kompleks, tapi ini worth to try karena memang cita-cita besarnya adalah untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan ujung-ujungnya adalah untuk perbaikan ekonomi dan juga pembangunan Indonesia. Pak Bono, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Garis bawahi sebenarnya memang bagaimana sistem pajak ini akhirnya mengikuti dinamika atau ritme dari ekonomi digital, dan ini menurut saya juga sesuatu yang baik seperti itu. Ya, tidak kaku begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Pak Bono. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih.